Iya, sudah ya, Bu, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali, Bu Leni bisa bertemu kembali ya, meskipun kita bertemu melalui tatap maya, tetapi tidak, mengurangi esensi kita dalam, pertemuan kita kali ini ya, Bagaimana kabarnya Bu Leni hari ini? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Bu Umu bagaimana? Pada semua? Alhamdulillah, iya baik, dan kondisinya sehat Bu Leni? Nah, itu sih masih kurang sehat, jadi 2 hari ini saya agak masuk angin kayaknya, tapi ya insyaallah sudah mulai mendingan lah. Oh iya, alhamdulillah, iya. Apakah kita bisa mulai percakapan kita, Bu Leni? Ya, insyaallah bisa, Bu. Oke, baik. Nah, kira-kira, pada pertemuan kali ini, topik agenda percakapan kali ini tentang apa ya, Bu? Oh iya, ini saya mengamati ini beberapa anak sih, enggak semua. Itu kalau masuk kelas terutama kalau yang habis istirahat ya, Bu, ya. Kalau jam pertama sih enggak. Kalau habis istirahat itu suka ngaret gitu masuk kelasnya. Misalnya Mmm, habis istirahat pertama jam 10, dia datangnya lebih dari jam 10. Atau istirahat kedua, masuknya kan jam 12.50, dia datangnya lebih dari jam 12.50 gitu, Bu. oh Itu ada iya, beberapa anak, tidak semuanya. iya baik. Nah, kira-kira apa yang Ibu Leni ingin dapatkan dari percakapan ini, Bu? Ya anak-anak yang seperti itu nggak ada lagi gitu, maksudnya jadi nol lah seperti itu. Walaupun tidak banyak, tapi kan kalau dibiarkan itu khawatir nanti menular kepada teman-temannya, begitu. Iya, jadi saya menegaskan kembali bahwa pada percakapan kita kali ini, yang Bu Leni inginkan adalah bagaimana anak-anak yang terlambat itu menjadi zero gitu ya, Bu, ya, Iya, menjadi tidak betul. ada Ya, supaya, tidak menular kepada teman-teman yang lainnya. Baik. ya. Nah, apakah, ini Bu Leni bisa berikan gambarkan ya, situasi sekarang seperti apa ya, Bu? Nah, Situasi kalau sekarang? anak-anak yang terlambat itu, terutama yang habis isoma itu ya, yang sering kejadian situ habis isoma yang jam 12.50, apalagi yang hari Jumat. Terus suka alasannya itu, ya dia bilang sholat lah, begitu. Mengatasnamakan, "Baru saya sholat, Bu." Gitu loh, Bu. Gitu, Iya ya, itu Bu, ya. keadaannya. Keadaannya. Nah, itu Ibu temui cuman di satu kelas atau di hampir rata-rata semua kelas seperti itu ya, Bu? Kan kalau saya mah cuma ngajar 2 kelas, jadi Mmm, cuman cuman 1 kelas yang ada di habis Jumat itu. iya, Gitu. Kalau berarti kelas yang lain itu, mhm, ya nggak ada yang habis istirahat itu, gitu. Jadi cuma satu kelas. Kalau kelas lain mungkin di hari yang lain, tapi jarang menemukannya kalau di kelas yang satu lagi. oh iya, berarti di kelas yang Ibu ampu Mhm setelah istirahat hari Jumat, anak-anak itu, mhm terlambat masuk ya, Bu, ya? mhm. Nah, kira-kira Bu, hal apa yang mempengaruhi hal itu bisa terjadi, Bu? Ya kalau saya tanya sih, kan dia alasannya, eee, "Sholat Bu," gitu kan. Terus ini biasanya si perempuan, Iya kan saya lihat, "Lah karena kamu punya waktu panjang istirahat itu." iya Nah, jadi saya lihat sih mungkin dia, anak itu tidak bisa membagi waktu gitu ya dari istirahat yang panjang, yang mulai dari kalau nggak salah 11.20. mhm, Nah 11.20 itu kan, sampai menjelang sholat Jumat. Nah setelah sholat Jumat itu biasanya, sholat Jumatnya itu kan paling cepat azannya 12 kurang 15 atau 11.45, iya betul, paling lambat jam 12. Nah biasanya sholat Jumat itu di sekolah kurang lebih 30 menit. mhm. Nah, katakanlah paling telat orang yang laki-laki saya sholat Jumat itu 12:30. Mhm, Berarti dia masih ada 1/2 jam lagi sebenarnya untuk sholat. Jadi dia punya 1/2 jam setelah sholat Jumat dan 1/2 jam sebelum sholat Jumat. Jadi saya rasa emang anak ini kurang bisa membagi waktu dengan baik antara sholat dan istirahat, iya seperti itu. iya baik berarti menurut Bu Leni yang memengaruhi hal itu tuh karena anak-anak itu, belum bisa membagi waktu ya, Bu? Padahal Mhm. kalau
waktu istirahat yang diberikan itu menurut Bu Leni sudah cukup panjang ya, Bu, ya? Kalau memang Iya, digunakan sebagaimana mestinya, anak-anak itu, tidak akan terlambat ya, Bu, ya, masuk ke kelas iya. ya? Mhm, oke, baik. Nah, kalau dalam kasih kita ini ya, Bu, ya, rentangan gitu, Bu, rentangan penilaian antara 1 sampai dengan 10. Situasi yang saat ini tuh pada di rentang berapa gitu, Bu? Kalau misalkan yang terlambat itu 1 orang berarti kita kasih nilai 10, kalau yang terlambat itu 10 orang berarti kita kasih nilai 1 gitu. Kira-kira pada rentang berapa ya, Bu, situasinya untuk saat ini? Sedikit sih mungkin hanya tadi gimana kalau 10 itu yang gimana? Kalau nilai 10 Heeh. itu berarti tidak ada yang terlambat gitu, Bu? Oh, Mhm. ya paling yang terlambat itu hanya 3 anak gitu. Mhm mhm, baik baik Heeh. baik. Nah, Mhm. situasi seperti apa, Bu, yang Ibu Leni inginkan gitu? Melihat bahwa ketika sekolah sudah memberikan istirahat yang cukup panjang, kemudian anak-anak masih tetap saja terlambat. Nah, situasi seperti apa sih yang Bu, Leni inginkan gitu melihat hal ini? Ya nggak ada yang terlambat lagi kan tadi durasi istirahatnya udah cukup panjang ya, Bu, ya. Iya iya, Itu sama 90 mhm menit. mhm. Mhm. Iya, heeh, berarti, Bu Leni menginginkan anak-anak itu tidak terlambat ya, Bu, ya? Heeh, Mhm. karena sudah disediakan waktu yang cukup lama. Nah, Mhm. menurut Bu Leni, apa yang bisa, atau hal-hal apa saja yang memungkinkan bisa terwujud bahwa anak-anak itu tidak terlambat lagi, Bu? Yang yang sudah saya coba terapkan itu, jadi kan misalnya saya udah masuk kelas tuh, ada anak terlambat, terus terlambatnya ya cukup banyak sih 10 menit misalnya, saya tanya, "Kenapa bisa terlambat ya?" Ya alasannya sholat. "Oke," gitu. "Oh ya, kamu istirahat dari jam berapa ya?" Saya bilang gitu. Sebutlah istirahatnya 11.40, terus sampai jam berapa? 12.50. Nah, sholat Jumatnya laki-laki kira-kira jam berapa? Dia kasih tahu. Berarti ada spare kira-kira sebelum sholat Jumat berapa lama, setelah sholat Jumat berapa lama, gitu kan. Terus saya tanya, sebelum sholat Jumat, apa yang kamu lakukan? Setelah sholat Jumat, apa yang kamu lakukan? Ini kasusnya banyak sih perempuan. Nah, terus, oke, misalnya bisa nggak ditukar? Misalnya, dia bilang, dia makan tuh setelah orang sholat Jumat tuh dia makan baru sholat, gitu kan. Bisa nggak makannya itu dilakukan, sebelum waktu sholat Jumat, gitu. Oh, iya iya bisa, Bu. Terus kira-kira saya kan juga bikin kesepakatan kelas supaya Iya anak hadir tepat waktu. Gimana, kan kita udah punya kesepakatan kelas nih, kesepakatan kelasnya apa, dia inget sih, hadir tepat waktu, Bu, oke. Nah, terus apa kira-kira konsekuensinya kalau kamu melanggar kesepakatan kelas? Udah ada juga sih. Kalau di kelas itu kesepakatan kelasnya hadir tepat waktu sama semua kelas juga. Eee, it itu kalau ada misalnya yang melanggar, mereka suruh nyanyi nyanyi Mars SMA 13 iya iya gitu. iya. Terus saya minta pendapat teman-teman di kelasnya nih, "Ini ada teman kamu datang jam sekian, padahal masuk kita 12.50 misalnya. Kira-kira menurut kalian dia melanggar kesepakatan kelas nggak sih?" Gitu kan. Nah, teman-temannya memutuskan, "Iyalah Bu, ini nih." Terus konsekuensinya atau, apa yang dilakukan kalau melanggar kesepakatan? Teman-temannya ngomong, "Nyanyi Bu, nyanyi." "Oke, gimana siap nyanyi?" "Iya Bu," akhirnya dia nyanyi gitu, nyanyi Mars SMA 13 sampai Iya selesai. Udah, habis itu dia, "Oh ya oke silakan masuk kelas." Gitu sih yang iya. sudah saya lakukan, gitu. Baik, heeh. Jadi, menurut Bu Leni bahwa Mhm. untuk membuat, kondisi ini lebih baik, ternyata sudah ada ya, Bu, ya, disepakati di kelas, ada Mhm. semacam kesepakatan kelas yang Iya disusun sama murid ya, Bu, tentunya ya. iya. Dan Mhm. murid pun, sudah mengetahui, apa kesepakatan kelasnya, Iya kemudian konsekuensinya apa, murid-murid juga sudah mengetahui ya, Bu, ya, sejauh ini iya. sudah mengetahui. Nah,
Kira-kira Ibu, yang ingin saya tanyakan, ada nggak gagasan lain gitu Bu, untuk mengatasi masalah ini supaya benar-benar anak-anak itu bisa zero gitu. Bisa zero yang terlambat masuk kelas gitu kan, karena saya melihat, Bu Leni sudah melakukan langkah yang bagus nih Bu, ada kesepakatan di kelas, kemudian anak-anak juga sudah memahami. Tinggal, ada nggak Bu, kira-kira gagasan yang menurut kita itu bisa lebih, apa ya, mendekatkan pada tujuan, kira-kira bagaimana, Bu? Kalau saya sih sering mengingatkan, kan kasus terlambat itu beda-beda. Eh, ada yang tadi alasannya sholat gitu kan. Saya sih lebih pada menekankan tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati gitu. Kesepakatan kelasnya hadir tepat waktu. Nah, itu yang saya sering ingatkan kalau ada kasus mereka terlambat setelah tahu, masalahnya terlambatnya karena apa? Saya tanyakan lagi ke kelas, ke pendapat teman-temannya, kesepakatan kelas kita apa, termasuk dia sendiri. Kesepakatan kelasmu itu apa sih gitu. Terus konfirmasi ke temannya. Pada intinya sih ketika ada kasus tidak hadir tepat waktu, saya tanyakan lagi kesepakatan kelas dia ini apa, terus konfirmasi ke temannya, kesepakatan kelas kalian apa, benar nggak sih yang dibilang si teman yang terlambat ini kayak gitu. Terus kira-kira kalau kesepakatan itu tidak bisa dipenuhi, apa yang dilakukan? Kan juga udah dibuat kesepakatan. Seperti itu sih, Bu. Baik, heeh, ya, baik Bu Leni, saya melihat, apa namanya, memang sudah ada ini ya, Bu, ya, sudah ada, eee istilahnya hal-hal ya, hal-hal yang coba Bu Leni lakukan untuk, mengatasi, permasalahan yang saat ini dihadapi. Barangkali Ibu pernah nggak Bu, istilahnya, mendapatkan masukan gitu Bu, masukan dari murid ya Bu ya, kan kita mencoba untuk mendengarkan, suara dari murid gitu Bu. Nah, Bu Leni pernah nggak mendapatkan gagasan lain atau ide-ide lain yang itu berasal dari murid Bu? Tentang apa nih, Bu? Iya. Enggak ide lain Tentang tentang apa? heeh, maksudnya ide-ide untuk selain adanya kesepakatan kelas, ada nggak ide yang disampaikan oleh murid atau gagasan, yang disampaikan oleh murid untuk mengatasi hal ini? Karena kan kesepakatan kelas sudah dibuat gitu ya, Bu, ya, dan ternyata masih juga ada yang terlambat. Kira-kira gagasan-gagasan lain yang muncul, Bu, setelah, anak ini mungkin, merasakan bahwa saya itu terlambat loh gini, kira-kira ada gagasan lain nggak, Bu, dari yang muncul dari anak tersebut? Enggak ada sih, paling misalkan gini, kalau Mhm, pagi mereka tetap hadir tepat waktu, iya, tapi kan mereka misalnya mungkin belum sempat sarapan, mhm. dia minta izin sarapan gitu, tapi datangnya mah tetap tepat waktu gitu. Jadi kita buat kesepakatan kelas lagi waktu itu, kalau yang jam pertama jam 7 itu ada sesi makan gitu, Mhm, paling gitu. iya. Untuk menghindari mereka, alasan terlambat karena makan dulu di kantin gitu, apa gimana gitu. Oh, iya, Ya ada satu kelas yang kayak begitu untuk mengantisipasi misalkan mereka belum sempat sarapan di rumah gitu. Itu sih mhm, mhm mhm, akhirnya jadi kita membuat kesepakatan-kesepakatan yang sesuai dengan kondisi, iya, kelas. Jadi mhm. kesepakatan yang ada bisa bertambah begitu. Iya, baik, baik Bu Leni, saya melihat bahwa memang sudah ada gagasan-gagasan yang baru ya Bu, yang dimunculkan, setelah, melihat situasi dan kondisi yang, saat ini dihadapi oleh Bu Leni. Nah, kira-kira nih apa yang bisa disimpulkan Bu dari percakapan kita kali ini, menurut Bu Leni? Nah, jadi intinya kan saya menghadapi permasalahan anak-anak itu, ke semua sih, hanya sebagian kecil, yaitu terlambat, terutama setelah isoma. Nah, kalau dibiarkan khawatir menular. Mmm, Dan saya melihat si anak ini sebenarnya sudah tahu dia itu melanggar. Sudah tahu dia itu melanggar, mungkin sedang coba-coba. Nah, tapi kalau diingatkan lagi dari aturan yang sudah, atau bukan aturan, udah kesepakatan yang sudah dibuat, dan jadi akhirnya berhenti tuh artinya ya oke dia bisa jadi dia tahu itu sesuatu yang dilakukan itu salah, tapi dia hanya perlu diingatkan seperti itu. Nah, ingatkannya ya dengan cara,
dikonfirmasi, tentang kenapa sih dia, apa namanya, apa yang membuat dia terlambat dari sekian waktu istirahat itu, ya mungkin tentang pengorganisasian waktu, kapan makan, kapan sholat. Kemudian diingatkan lagi, kan sudah punya kesepakatan kelas. Ditanyakan kepada teman-temannya, "Ini gimana ya temanmu hadir jam sekian, apakah dia menurut kalian melanggar kesepakatan kelas?" Gitu. Jadi teman-temannya yang akhirnya berpendapat, sehingga sudah seperti itu untuk berikutnya, karena mereka udah saling mengingatkan, ya tidak ada lagi tuh yang mencoba-coba seperti itu, gitu. Iya, heeh. Itu aja sih harapan Mhm. saya. Mhm, baik Bu Leni, saya rasa, cukup ya Bu, percakapan kita pada kesempatan siang hari ini, saya senang sekali bisa menjadi teman pembicaraan bagi Bu Leni untuk, mengatasi, permasalahan yang barangkali saat ini Bu Leni hadapi dan saya yakin, ke depannya semoga dengan gagasan-gagasan yang Ibu sampaikan tadi, ke depannya anak-anak, tidak ada lagi yang terlambat masuk kelas ya. Terima kasih banyak Bu Leni, ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita akhiri pembicaraan? Udah cukup. Oh cukup, heeh. Terima kasih Bu Leni atas kesempatannya, kita bisa, ketemu lagi mungkin di lain kesempatan dan dalam kondisi yang lebih baik, saya akhiri ya Bu percakapannya. Ya, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.